kita akan mempelajari tentang media berbasis audio visual. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu memahami cara pembuatan media audio visual. Nah, pengertian dari media audiovisual yaitu adalah media visual yang menggabungkan penggunaan suara. Jadi media yang bisa dilihat, kemudian kita juga mendengar ada suara dari media tersebut. Nah, salah satu pekerjaan yang paling penting adalah penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan rancangan dan penelitian dari media tersebut. Jadi tidak asal-asalan, tapi kita harus membuat dulu rancangannya. Seperti apa, kita validasi, kemudian kita buat videonya. Adapun petunjuk praktis dalam menulis naskah dan narasi adalah yang pertama, tulis singkat, padat, dan sederhana. Yang kedua, tulis seperti menulis judul berita, yaitu pendek dan tepat, berirama dan mudah diingat. Artinya isinya ketika kita melihat judul ada ketertarikan oleh orang lain untuk melihat isi dari media audiovisual tersebut. Kemudian tulisan tidak harus berupa kalimat yang lengkap, jadi pikirkan frasa yang dapat melengkapi visual atau tuntun siswa kepada hal-hal yang penting saja. Nah, yang keempat, hindari istilah teknis kecuali jika istilah itu diberi batasan atau digambarkan. Yang kelima, tulislah dalam kalimat aktif. Jadi bukan kalimat pasif. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar bahasa Indonesia, tahu bagaimana menulis tulisan kalimat aktif. Nah, yang keenam, usahakan kalimat itu tidak lebih dari 15 kata. Diperkirakan setiap kalimat memakan waktu 1 tayangan visual kurang lebih 10 detik waktunya. Nah, yang berikutnya, setelah menulis narasi, baca narasi itu kembali dengan suara yang keras. Jadi kira-kira itu suara ketika di media itu harus jelas gitu, harus kuat. Jadi bisa didengar dengan jelas apa yang dikatakan. Kemudian edit dan revisi kembali naskah narasi sebagaimana perlunya saja. Nah, untuk storyboard sendiri itu dikembangkan dengan memperhatikan beberapa petunjuk seperti menetapkan jenis visual, apa yang akan digunakan untuk mendukung isi pelajaran dan mulai membuat sketsanya. Yang kedua, tentukan jenis visualnya. Di sini artinya pikirkan bagian yang akan diperankan audio dalam paket programnya. Kemudian audio bisa dalam bentuk diam, sound effect khusus, suara latar belakang khusus, kemudian musik dan narasi. Jadi kombinasi suara akan dapat memperkaya media tersebut. Kemudian lihat dan yakinkan bahwa seluruh isi pelajaran tercakup dalam storyboard. Jadi jangan ada yang terlewatkan, indikator-indikator pembelajaran apa yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian review storyboard. Jadi review storyboard harus dilihat keseluruhannya seperti apa, dicek kembali. Kemudian kumpul dan paparkan semua storyboard sehingga dapat terlihat sekaligus. Jadi dikumpulkan semuanya, jadi tahu alurnya ini bagus atau tidak. Kumpulkan anggota tim produksi untuk mereview dan mengkritik storyboard. Artinya kamu bisa meminta teman atau oleh tim ahli, dosen atau guru untuk teman sejawat untuk melihat storyboard kamu. Revisi untuk persiapan akhir sebelum memulai memproduksi media audiovisual. Nah, sekian dan terima kasih tentang media berbasis audiovisual. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang media audiovisual, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.